Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan pembelajaran kita kali ini tentang Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi tentang Konstitusi dan Undang-Undang Dasar ini menjadi materi yang penting bagi warga negara. Sebab melalui Konstitusi dan Undang-Undang 45, pemahaman yang mendalam mengenai materi itu akan meningkatkan status dan indeks ketahanan ideologi kita menjadi lebih baik. Kita akan menjadi warga negara yang tentunya paham akan hak dan kewajiban. Saudara-saudara sekalian, materi dan konsil departemen ini akan saya sampaikan dalam beberapa tajuk, subtajuk nantinya. Saudara-saudara sekalian, memahami konstitusi tidak cukup sesungguhnya dengan sekedar membaca teks-teks perundangan. Tapi lebih penting daripada itu adalah memahami lebih mendalam tentang sejarah lahirnya konstitusi itu, serta bagaimana proses konstitusi dihadirkan pada proses-proses politik dan kenegaraan kita. Namun lebih awal, saya akan membahas di sini tentang makna dari konstitusi tersebut. Saudara-saudara sekalian, istilah konstitusi bukanlah sesuatu istilah baru. Karena istilah ini sesungguhnya sudah berkembang, atau sudah dikenal pada masa Yunani kuno. Di Athena waktu itu sudah dikenal istilah Constitutio, Politeia, dan Nomoi. Buku-buku yang dirilis oleh Plato maupun Aristoteles misalnya menyebut istilah Politeia dan Nomoi dalam berbagai kesempatan penulisan bukunya. Istilah konstitusi dikenal juga pada zaman Kekaisaran Romawi atau Roman Empire yang dimasukkan sebagai the acts of legislation by the emperor, tindakan hukum oleh kaisar. Jadi tindakan-tindakan hukum oleh kaisar itu yang kemudian diterjemahkan sebagai konstitusi. Itu pada masa Romawi. Konstitusi dari bahasa Latin itu dikenal dengan istilah constitutio atau constitution dalam bahasa Inggris, atau grondwet dalam bahasa Belanda. Grondwet artinya ground dasar, wet itu undang-undangan, undang-undang dasar, kira-kira seperti itu. Di Jerman dikenal dengan istilah Rechtsform and Grundgesetz. Inilah kira-kira sekelumit pemahaman atau pengertian mengenai konstitusi yang perlu kita pahami makna etimologisnya. Saudara-saudara sekalian, makna konstitusi dengan demikian bisa diartikan sebagai keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur dan mengikat cara-cara suatu pemerintah negara diselenggarakan. Salah satu bentuk dari konstitusi tersebut adalah Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar adalah naskah tertulis yang merupakan undang-undang tertinggi yang berlaku dalam sebuah negara. Di negara Indonesia misalnya, UUD 45, Undang-Undang 45 adalah konstitusi tertulis. Undang-Undang Dasar juga merupakan peraturan yang bersifat fundamental, yang bersifat pokok, dasar, dan berisi berbagai asas. Itulah pengertian pemahaman kita mengenai konstitusi. Cakupan konstitusi sesungguhnya bisa dipisahkan antara dua hal. Pertama, konstitusi bisa dilihat sebagai sesuatu yang tertulis. Yang kedua, konstitusi bisa dilihat sebagai sesuatu yang tidak tertulis. Yang tertulis, sebagaimana kita tahu, terdiri dari undang-undang dasar, ada undang-undangan, dan ada ketetapan-ketetapan parlemen di sana. Sementara konstitusi tidak tertulis bisa berwujud konvensi, aturan adat, atau hal-hal yang memang tidak dikodifikasi dalam sebuah produk hukum misalnya. Jadi pengertian konstitusi sesungguhnya mencakup dua hal. Mencakup yang pertama berkaitan dengan sesuatu yang tertulis, atau yang kedua yang tidak tertulis. Tertulis contohnya adalah Undang-Undang Dasar, sementara yang tidak tertulis seperti konvensi maupun aturan adat.
Menurut Z.F. Strong misalnya, materi muatan sebuah konstitusi terdiri atas 3 hal. Yang pertama, asas-asas yang memuat pengaturan tentang kekuasaan pemerintahan. Jadi konstitusi itu pertama berisi tentang pengaturan tentang kekuasaan pemerintahan. Kita bisa tahu bahwa asal muasal munculnya sistem-sistem konstitusional atau negara konstitusional itu bermula pada abad ke-19 sesungguhnya. Sebelum abad ke-19, di dunia ini, terutama di banyak negara, seperti Eropa misalnya, model pemerintahan yang berlaku itu adalah model pemerintahan monarki. Monarki absolut misalnya. Ini monarki yang tidak didasari pada konstitusi. Kekuasaan raja menjadi kekuasaan yang tak terhingga. Artinya, raja adalah undang-undang misalnya. Raja adalah konstitusi. Apa kata raja? Itulah yang menjadi konstitusi. Pada masa-masa itu ya, terkenal dengan masa-masa kegelapan terutama di Eropa pada abad pertengahan. Karena ketika itu misalnya ya raja menjadi betul-betul pemegang daulat tertinggi untuk urusan-urusan ke dunia. Sementara untuk urusan akhirat misalnya itu dipegang oleh gereja. Nah, pada urusan-urusan dunia, raja memiliki otoritas yang luar biasa. Umumnya negara-negara Barat misalnya memperagakan model konstitusi atau model monarki absolut tadi. Perkembangan kemudian membuat banyak pihak, terutama para ilmuwan, melahirkan banyak teori-teori, konsep-konsep tentang bagaimana model demokrasi, tata kelola pemerintahan yang demokratis ke depan dilakukan. Maka pada abad ke-19 misalnya, muncul ideologi yang disebut ideologi liberalisme atau model demokrasi konstitusional. Para pemikir melihat bahwa apa yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan terutama, itu tidak mencerminkan sebuah model yang demokratis. Pendekatan-pendekatan ahli yang melahirkan konsep-konsep tentang kontrak sosial misalnya, melihat bahwa memang perlu ada kontrak di sana antara pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin sesungguhnya adalah personal yang memang diberi amanah oleh rakyat. Pada posisi itu harus dilihat bahwa pada model-model ketika demokrasi berkembang, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Sementara sebelum demokrasi berkembang, demokrasi itu memang tertanam. Yang muncul kemudian adalah model-model aristokrasi, model-model oligarki misalnya, model-model yang lahir dari sistem pemerintahan monarki absolut itu. Di mana pemimpin atau raja sering dianggap sebagai titisan dewa, titisan Tuhan macam-macam tadi. Mereka memerintah di dunia karena ada semacam otoritas yang diberikan oleh yang berada di luar kekuasaan manusia. Nah, itu klaim-klaim yang terjadi pada masa lampau di Eropa ketika kerajaan-kerajaan itu memang mempraktikkan sistem-sistem pemerintahan monarki absolut. C.F. Strong melihat bahwa salah satu metode konstitusi yang mesti dimuat itu adalah asas-asas yang mengatur tentang kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan ini tentunya kekuasaan yang perlu dibatasi kewenangannya, kekuasaan yang perlu dibagi strukturnya, perlu dibagi kekuasaan yang perlu dipisahkan, mana kekuasaan pembuat undang-undang, mana kekuasaan pelaksana undang-undang, dan mana kekuasaan yang melakukan penghakiman terhadap pelaksanaan undang-undang. Sebagaimana kita kenal dengan istilah trias politika. Jadi gagasan-gagasan trias politika, pembagian kekuasaan hasilnya, menghindari penumpukan kekuasaan pada satu tangan, itu yang kemudian diadopsi atau dimuat menjadi salah satu muatan di dalam konstitusi. Karena kita tahu bahwa konstitusi lahir pada sistem-sistem pemerintahan konstitusional yang dilahirkan selepas negara-negara di dunia, terutama Eropa Barat, Eropa memasuki masa abad pertengahan yang sangat-sangat diktatorial waktu itu. Yang kedua, menurut C.F. Strong, materi yang mesti dimiliki oleh konstitusi adalah pengaturan tentang hak-hak yang diperintah. Jangan sampai nanti misalnya konstitusi tidak memuat itu, maka yang terjadi kemudian adalah pemerintahan yang diktatorial, pemerintahan yang sentralistik misalnya,
karena menganggap bahwa dia adalah pemegang kuasa, maka dia bisa berhak untuk melakukan apa yang diinginkan. Maka kedua, muatan kedua yang menurut saya strong yang perlu dimuat di dalam setiap konstitusi adalah pengaturan tentang hak yang diperintah. Siapa hak yang diperintah itu? Hak yang diperintah adalah orang-orang yang berstatus sebagai rakyat. Pada konsep tentang kontrak sosial misalnya, posisi rakyat itu posisi yang agung sebagai pemegang kedaulatan. Kedaulatan yang ada di rakyat kemudian diberikan kepada organisasi yang disebut negara, di sana ada organ namanya pemerintah, untuk melaksanakan kehendak publik. Jadi pada posisi itu, kita harus memahami bahwa penguasa misalnya, atau pemimpin yang kemudian diberikan amanah itu, sesungguhnya hanya menjalankan apa yang diinginkan oleh publik atau oleh rakyat. Ya. Pada posisi hubungan kaitan antara hak dan kewajiban misalnya, bisa kita lihat bahwa ketika negara memiliki kewajiban, kewajiban negara itu muncul karena adanya hak dari rakyat. Pada posisi lain, ketika negara memiliki hak, sesungguhnya kewajiban ada pada pihak rakyat. Jadi ada hubungan timbal balik antara rakyat dengan negara dalam hal ini dengan pemerintah. Kaitannya dengan hak dan kewajiban. Yang kedua, si strong ini adalah pengaturan tentang hak-hak yang diperintah. Hak rakyat tentu dalam persoalan ini. Materi muatan ketiga menurut si strong penting dan perlu dimuat di dalam konstitusi adalah pengaturan tentang hubungan antara keduanya. Pengaturan keduanya arti hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Ini penting saya pikir. Hubungan-hubungan seperti ini saya kira yang menjadikan bahwa bisa menjadi parameter sebuah negara. Apakah negara itu termasuk negara-negara yang menganut model-model sistem yang konstitusional atau konstitusionalisme. Saudara-saudara sekalian, kita juga melihat bahwa sebenarnya tidak hanya persoalan itu. Apa yang digambarkan oleh Steve Strong ini, saya kira memang cukup sederhana ya. Hanya melihat bahwa pengaturan pemerintahan, kemudian ada hak yang diperintah, dan hubungan antara kedua. Yang lebih lengkap, ya, pengaturan konstitusi, sebagaimana yang dirilis atau yang dikemukakan oleh Profesor Miriam Budiarjo misalnya. Dia melihat bahwa konstitusi minimal harus memuat 5 hal. Yang pertama, organisasi negara, ya, misalkan di sana ada kelembagaan, ya, kalau ada konsep politik misalnya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, ya, apa peran mereka, apa tugas fungsinya, dan bagaimana hubungan-hubungan di antara lembaga negara tadi. Jadi hubungan-hubungan mekanisme yang diciptakan. Pada model-model demokrasi misalnya, keberadaan lembaga itu menjadi sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat penting, menjadi parameter demokrasi. Yang kedua, hubungan antar lembaga itu juga menjadi parameternya itu. Ketiga lembaga itu antara eksekutif, legislatif, yudikatif, sedemikian rupa diciptakan, ya, memiliki hubungan-hubungan saling mempengaruhi, atau istilah yang kita kenal dengan check and balances. Ya. Tidak boleh kekuasaan eksekutif mensubordinasi legislatif. Sebaliknya juga tidak baik bagi legislatif mensubordinasi eksekutif. Yang terbaik adalah mereka pada hubungan sejajar yang saling mempengaruhi, saling melakukan cek dan dalam sebuah proses keseimbangan politik. Ini yang disebut oleh Modian Budaya tadi bahwa sebuah konstitusi itu minimal harus memiliki organisasi negara dan fungsi-fungsi tentang hubungan di antara organisasi negara itu. Apa yang kedua menurut Miriam Budiarjo yang perlu dimiliki oleh sebuah konstitusi? Materi apa yang perlu dimiliki oleh sebuah konstitusi? Materi kedua menurut Miriam Budiarjo adalah pembagian kekuasaan antara pemerintah, antar susun pemerintahan. Kita tahu bahwa terutama negara-negara yang cakupan wilayahnya sangat luas misalnya, itu dikenal dengan istilah ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Ya. Munculnya pemerintah daerah kaitannya dengan upaya untuk memperpendek rentang kendali, sehingga pemerintah hadir dalam posisi itu mendekatkan diri ke masyarakat. Maka negara-negara yang cenderung luas, misalnya cenderung besar, itu memang memperagakan model-model sistem pemerintahan yang desentralistik. Pada model pemerintahan yang desentralis ini, baik pada negara kesatuan maupun pada sistem federal misalnya, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah federal dengan negara bagian, itu wajib diatur sedemikian rupa ya, di dalam sebuah konstitusi. Ya. Ini yang menarik saya pikir bahwa konstitusi tidak sekedar memuat lembaga-lembaga pemerintah yang tingkat pusatnya, tapi konstitusi harus mengatur tentang
lembaga-lembaga pemerintah di tingkat lokal dan hubungan antar pemerintah di tingkat lokal dengan pemerintah di tingkat pusat. Itu harus ada hubungan-hubungan koordinatif, simbiotik, dan sebagainya. Yang ketiga, menurut Mendagri Burdiajo, materi muatan konstitusi yang perlu ada dalam setiap konstitusi adalah prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. Jadi ada prosedur hukum di sana dalam menangani setiap kasus-kasus yuridiksi yang terjadi. Yang keempat, menurut Burdiajo, bahwa sebuah konstitusi yang baik itu adalah konstitusi yang memuat tentang hak-hak asasi manusia. Ya. Ini prinsip yang saya kira sangat universal misalnya. Konvensi PBB tentang hak asasi manusia saya kira memang menjadi sesuatu yang wajib diadopsi di dalam setiap konstitusi, terutama negara-negara yang melaksanakan model-model pemerintahan demokratis misalnya. Ada konstitusi yang mengaturnya, dan salah satu materinya itu adalah tentang hak-hak asasi manusia. Dan yang kelima, menurut Meriam, agar konstitusi itu bukan menjadi sesuatu yang kaku, ya, dogmatis misalnya juga, ya, konstitusi haruslah menjadi sesuatu yang fleksibel, ya, dinamis, kemudian ya objektifnya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ya. Maka menurut Meriam, materi yang perlu dimasukkan dalam setiap konstitusi itu adalah materi tentang prosedur perubahan konstitusi. Konstitusi bukanlah sebuah kitab suci. Ya. Konstitusi adalah pengaturan yang dibuat atas kesepakatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Maka dalam kerangka merespon perkembangan politik lokal dan internasional misalnya, maka konstitusi yang baik itu adalah konstitusi yang memang bersifat adaptif. Ya, artinya bisa sewaktu-waktu menyesuaikan diri dengan keadaan. Dalam rangka perbaikan perubahan itulah maka konstitusi perlu juga mengatur atau memuat materinya hal yang terkait dengan prosedur mengubah konstitusi sendiri. Kalau negara kita kenal dengan istilah amandemen. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara sekalian, setelah kita mempelajari mengenai konstitusi, kita tadi tahu bahwa konstitusi ada dua, sesungguhnya ada dua bagian di sana, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis tadi itu, contoh yang paling relevan itu adalah Undang-Undang Dasar. Misalnya. Di kita, di Indonesia, kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ada undang-undang lain yang pernah berlaku. Dan yang kedua, konstitusi bisa berbentuk tidak tertulis misalnya, berupa konvensi misalnya juga. Ya. Jurisprudensi juga misalnya, ya. Bagaimana hakim memutuskan sesuatu tidak berdasarkan pada peraturan-peraturan tertulis misalnya. Pada sesi ini, kita coba melihat bahwa setelah kita memahami konstitusi, ada bagian konstitusi yang disebut dengan Undang-Undang Dasar. Di Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara sekalian, kita memahami bahwa setiap negara itu pasti memiliki dinamika konstitusional. Artinya tidak ada negara yang ketika lahir kemudian dia tanpa mengalami turbulensi politik, turbulensi hukum misalnya juga, umumnya negara-negara mengalami hal. Bahkan Perancis misalnya, kalau kita lihat sebagai sebuah negara besar, itu pernah mengalami beberapa perubahan. Maka konstitusinya kita kenal dengan konstitusi Republik 1, 2, 3, 4 gitu. Saya kira itu dalam kerangka merespon dinamika yang terjadi pada dunia internasional ketika itu. Untuk Indonesia misalnya, kita pernah mengalami beberapa kali perubahan sistem demokrasi. Maka demikian pula konstitusi tertulis kita itu juga mengalami beberapa kali pergantian atau perubahan. Perubahan yang paling menonjol sebenarnya dalam konstitusi kita adalah dalam rangka merespon penjajahan, terutama merespon penjajahan Belanda, yang ketika proklamasi kita gaungkan atau kita proklamasikan pada tahun 45, sesungguhnya Belanda itu masih bercokol sebenarnya. Beberapa wilayah kita itu masih dikuasai oleh Belanda waktu itu. Katakanlah Indonesia bagian timur, Papua, Indonesia bagian timur yang lainnya, beberapa negara bagian-bagian itu. Jadi proklamasi yang disampaikan oleh Soekarno-Hatta pada tahun 45 waktu itu, sesungguhnya ya de facto-nya misalnya, ya Belanda masih bercokol di beberapa wilayah. Banyak perjanjian-perjanjian yang lahir setelah itu, oleh perjanjian Renville, dan terakhir ada perjanjian Meja Bundar tahun 49 misalnya, baru pengakuan kedaulatan diberikan kepada Indonesia. Tahun 45, masa-masa revolusi ketika kita hadir, kemudian
Belanda membonceng misalnya dalam pasukan Mika, ya, ketika dia akan masuk kembali ke Indonesia, maka terjadi proses apa namanya perlawanan yang cukup sengit waktu itu, yang kemudian melahirkan banyak sekali perjanjian. Pada masa kemerdekaan awal, saya kira kita sama-sama paham bahwa negeri ini memiliki satu konstitusi yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini mulai berlaku mulai tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Ya. Masa yang cukup panjang misalnya. Namun demikian, dalam prosesnya kita bisa melihat nantinya, ketika Belanda masih juga ingin bertahan untuk di beberapa daerah Indonesia, kemudian perjanjian terakhir yang ditandatangani di negeri Belanda misalnya dengan lahirnya kesepakatan meja bundar tadi itu, maka ada kesepakatan untuk membuat dua model, misalnya ada negara kesatuan Republik Indonesia dan ada negara Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS. Jadi pada masa RIS, ya, hasil dari meja bundar itulah kemudian melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Nah, itu permintaan Belanda. Mengapa para pendiri Republik sepakat dengan itu? Karena itu adalah sebuah strategi. Tapi sebenarnya untuk bagaimana supaya ada penyerahan kedaulatan yang diberikan Belanda kepada Indonesia. Sebagian wilayah kita masuk sebagai negara kesatuan, sebagian lagi ada yang masuk kategori wilayah Republik Indonesia Serikat. Pada masa itu berlaku Undang-Undang Undang-Undang RIS tahun 49. Ini berlaku pada tahun 49 sampai tahun 50. Ya. Jadi ketika penyerahan kedaulatan, kemudian kita berubah menjadi negara federal pada tahun 50. Kemudian tahun 50, undang-undangnya berganti menjadi Undang-Undang Dasar 1949. Dan itu berlangsung sampai tahun 1959. Ya, ketika Soekarno misalnya mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara sekalian, perjalanan konstitusi kita ini juga mewarnai corak demokrasi kita. Kita pernah di tahap awal kita menggunakan UUD 45, kita menjalankan model negara kesatuan waktu itu, kemudian Undang-Undang RIS, Undang-Undang 90, kita masuk model-model sistem liberalisme di sana, ya. Itu karena merespon kondisi internasional waktu itu, terutama penjajahan Belanda tadi, maka kita menggunakan model yang sangat-sangat liberalistik dengan sistem pemerintahan parlementer waktu itu. Sampai kemudian Soekarno merasa bahwa model ini tidak produktif untuk Indonesia. Soekarno sadar bahwa ini model-model impor, ya. Maka Soekarno berpikir kita harus kembali ke UUD 45. Disitulah saya kira termin atau momentum Soekarno melahirkan atau mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59. Ya, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dia kembali ke 45, maka sesungguhnya kita kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan kepala negara dipegang Presiden dan kepala pemerintahannya juga ada di tangan Presiden. Jadi panjang perjalanan itu dari tahun 59 sampai sekarang kita tetap menggunakan model atau konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Di tahun 65, kalau terjadi penggantian rezim waktu itu dari Orde Lama, dari demokrasi terpimpin Soekarno masuk ke Orde Barunya Soeharto misalnya, Undang-Undang Dasar 45 tetap dipertahankan sebagai rujukan konstitusional negara. Saudara-saudara sekalian, bicara mengenai konstitusi, maka Undang-Undang Dasar 45 bukan satu-satunya yang masuk atau yang bisa dikategorikan sebagai konstitusi, karena ada banyak sekali aturan-aturan yang masuk kategori sebagai konstitusi. Jadi konstitusi itu UUD 45 merupakan salah satu dari apa yang disebut sebagai konstitusi. Saudara-saudara sekalian, konstruksi hukum positif kita di Indonesia dalam hal ini mengenal beberapa tingkatan peraturan perundang-undangan, atau yang lebih dikenal pada konsep ini sebagai instrumen dari Pancasila. Jadi nilai instrumen Pancasila itu adalah konstitusi kita. Ya, nilai dasarnya itu ada 5 Pancasila, kemudian nilai instrumentalnya adalah
konstitusi kita. Konstitusi itu yang tertinggi tingkatannya adalah Undang-Undang Dasar 45. Kita lihat misalnya TAP MPR nomor 3 tahun 2000 mengatur bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari pertama Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu, peraturan pengganti Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Inilah konstruksi hukum positif di Indonesia yang menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Hal ini kemudian dipertegas lagi pada pasal 7 dari Undang-Undang 12 tahun 2011 misalnya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ya, sebagai sama dengan sebelumnya, sama dengan TAP MPR. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, kemudian ada TAP MPR, ada Undang-Undang Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian peraturan dari tingkat provinsi, dan peraturan tingkat kabupaten kota. Dan sekarang peraturan dari provinsi dan kabupaten itu disebut dengan peraturan daerah. Nah, konstruksi hukum inilah sesungguhnya yang masuk kategori apa yang disebut sebagai konstitusi yang berlaku di Indonesia. Sekarang kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 ya, sebagai rujukan konstitusional dalam berbangsa bernegara bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara sekalian, kita bisa melihat dan memahami bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu berisi 3 bagian utama. Yang pertama apa yang disebut dengan pembukaan, yang kedua ada yang disebut dengan batang tubuh, dan yang ketiga ada penjelasan. Ketiga-tiga bagian ini itulah yang disebut atau itulah yang menjadi bangunan apa yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan menjadi sesuatu yang sangat penting ya, dan berarti strategis bagi undang-undang itu sendiri, Undang-Undang 45 itu sendiri. Karena dalam pembukaan itu Pancasila termaktub di sana, berisi dasar falsafah Pancasila dan tujuan negara serta konsepsi negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan. Jadi pembukaan 45 menjadi jiwa dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang paling strategis di sana, di pembukaan itu memuat tentang dasar filosofis bangsa Indonesia, serta tujuan yang hendak diraih oleh bangsa Indonesia ke depan. Ya, saya kira itu. Yang kedua, dari Undang-Undang Dasar 45 kita, itu berisi tentang batang tubuh. Ya, batang tubuh itu nanti berisi tentang pemerintahan negara dan pemerintahan daerah, ada kedudukan tugas wewenang dan hubungan tata kerja lembaga-lembaga itu, berisi tentang pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Kemudian ketiga juga berkaitan dengan persoalan perekonomian negara. Hampir semua ketentuan yang berkaitan dengan tata kelola negara, hubungan antara negara dengan rakyat misalnya, itu terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Isinya memang agak simpel, ya, karena memang Undang-Undang Dasar yang baik itu adalah yang bersifat simpel, kemudian sehingga mudah untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang terjadi pada tingkat nasional maupun internasional. Bagian ketiga daripada Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah penjelasan yang berisi tentang menjelaskan tentang apa yang termaktub pada pembukaan dan apa yang kemudian dijelaskan pada batang tubuh. Sehingga antara pembukaan batang tubuh tidak terjadi salah penafsiran di sana. Dijelaskan secara singkat di sana mengenai hal tersebut. Saudara-saudara sekalian, bahan yang ketiga yang perlu juga saya sampaikan bahwa sebagaimana pengertian kita di awal tadi tentang konstitusi, ya, tidak hanya yang tertulis, tapi konstitusi juga berisi hal-hal yang sifatnya tidak tertulis atau apa yang disebut dengan konvensi. Saudara sekalian, konvensi bisa diterjemahkan sebagai aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang tertulis tadi, tapi melainkan pada kebiasaan-kebiasaan tata negara yang terpelihara atau sering disebut juga oleh hakim sebagai ketika hakim memutuskan sesuatu tanpa merujuk kepada undang-undang atau undang-undang misalnya, itu disebut sebagai jurisprudensi misalnya. Konvensi juga merupakan putusan hakim, judgment system, itu yang disebut dengan jurisprudensi tadi. Konvensi memungkinkan konstitusi tertulis yang bersifat fleksibel dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Contoh misalnya di Amerika, wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review merupakan konvensi yang tidak diatur di dalam konstitusi. Di negara-negara
Anglo-Saxon misalnya, atau negara kontinental, sebelum kita tahu bahwa negara-negara itu adalah negara-negara yang dulunya dan sekarang menjadi negara monarki. Kalau dulu monarki absolut, sekarang jadi monarki konstitusional. Ya, itu berisi tentang beberapa pengaturan-pengaturan yang sesungguhnya tidak terdapat di dalam undang dasar mereka. Kenapa? Karena dulunya kerajaan itu memang memiliki semacam sebuah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang terpelihara di dalam masyarakat. Kalau kita di Indonesia, kita kenal dengan hukum adat misalnya. Hukum adat itu tidak tertulis, ya. Tapi terpelihara dijalankan oleh masyarakat adat itu sendiri. Saudara sekalian, inilah bagian yang terpenting dari sebuah apa, pengertian tentang konstitusi. Konstitusi menjadi sesuatu yang mustahil atau penting, urgensif, yang perlu dimiliki oleh negara demokratis. Salah satu indikator dari apakah negara itu menjalankan moral sistem demokrasi atau tidak, kita bisa melihat kepada apakah negara itu memiliki konstitusi. Dalam proses ini kita melihat bahwa hampir semua negara demokrasi itu bersifat konstitusional. Demikianlah bahasan kita kali ini tentang konstitusi dan undang-undang dasar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.